Sebelum kita beralih ke grafik Bitcoin yang analisis teknisnya akan kita lakukan di akhir ulasan ini, saya ingin terlebih dahulu menetapkan konteks secara singkat karena saat ini penting untuk tidak hanya melihat pada candlestick saja. Penting untuk memahami di fase pasar mana kita berada saat ini. Pada awal Juni, Bitcoin kembali mendekati zona 60.000 dolar. Bahkan Bitcoin sudah beberapa kali turun di bawah angka tersebut, dan pada data terakhir harganya sempat turun ke kisaran 59.000 dolar, lalu memantul kembali ke atas 60-61.000 dolar. Dan muncul pertanyaan utama, apakah ini sudah merupakan titik terendah atau ini baru ujian serius pertama terhadap level penting? Di bawahnya bisa saja dimulai fase penurunan baru. Mari kita lihat fakta-faktanya bersama-sama. Pertama, skala penurunan ini sudah cukup serius. Saat ini, Bitcoin diperdagangkan tidak hanya di bawah level tertinggi lokal dan mendekati level terendah tahunan, tetapi juga lebih dari 50% di bawah rekor tertingginya, yang berada di kisaran 126.000 pada musim gugur tahun 25. Jadi, jika dijelaskan dengan bahasa yang sangat sederhana, pasar sudah kehilangan sekitar setengah dari nilainya dibandingkan dengan penilaian puncaknya. Dan ini adalah hal yang sangat penting karena penurunan 10 atau 15% ya itu hanyalah koreksi biasa. Penurunan 30% adalah pendinginan yang cukup serius dan berbahaya, sedangkan penurunan 50% sudah merupakan penilaian ulang penuh terhadap aset tersebut. Kedua, minggu pertama bulan Juni menjadi salah satu minggu terberat bagi pasar kripto dalam beberapa waktu terakhir. Menurut berbagai perkiraan, dalam satu minggu Bitcoin kehilangan sekitar 15 hingga 18% nilainya. Ethereum turun bahkan lebih tajam, banyak altcoin turun 20, 30, dan beberapa bahkan lebih dari 35%. Jadi ini bukan hanya tentang Bitcoin saja, melainkan penurunan luas di seluruh pasar kripto. Dan ketika yang turun bukan hanya satu aset, melainkan seluruh sektor, itu menandakan bukan sekadar masalah lokal, melainkan perubahan sikap investor terhadap risiko. Ketiga, ada detail yang sangat penting yaitu volume likuidasi. Dalam 24 jam, pasar menyaksikan sekitar 1,8 miliar dolar likuidasi. Lebih dari 100.000 trader telah terlikuidasi, dan sebagian besar likuidasi ini terjadi pada posisi long. Artinya orang-orang membeli saat harga turun, percaya akan ada pantulan, dan masuk dengan leverage. Pasar sekali lagi menunjukkan bahwa ia tidak wajib berbalik arah di titik di mana kebanyakan orang sangat menginginkannya. Bahkan, jika dilihat lebih luas, dalam 2 hari terakhir volume posisi yang ditutup secara paksa diperkirakan mencapai sekitar 3 miliar dolar. Dan di sini kita harus sangat berhati-hati, karena likuidasi besar-besaran itu sendiri bisa menjadi tanda bahwa kita sudah dekat dengan titik terendah lokal atau bahkan global, tetapi hal itu tidak menjamin adanya pembalikan arah. Terkadang setelah likuidasi, pasar memang memantul kembali. Namun terkadang likuidasi hanyalah babak pertama dari penurunan yang lebih dalam. Keempat, kita memiliki level yang sangat penting, yaitu 60.000 dolar. Ini bukan sekadar angka bulat yang indah, bukan hanya level psikologis, meskipun memang demikian adanya. Saat ini, ada banyak sekali kepentingan yang terpusat di sekitar angka 60.000. Sebagian investor institusi, pembeli ETF, pemegang besar, dan bahkan spekulan jangka pendek membeli Bitcoin di kisaran sekitar 60 hingga 67 ribu dolar. Artinya, saat ini pasar telah memasuki zona harga rata-rata mereka saat masuk. Jika harga turun lebih rendah, para investor ini mulai melihat kerugian, bukan lagi keuntungan. Dan setelah itu, mekanisme yang sangat tidak menyenangkan mulai terjadi. Sebagian mulai menjual karena tidak ingin menanggung kerugian, yang lain melakukan lindung nilai. Sebagian lagi terkena margin call, sementara yang keempat melihat penembusan support dan mulai membuka posisi short. Akhirnya, level yang kemarin menjadi support, hari ini bisa berubah menjadi pemicu percepatan penurunan. Kelima, di pasar opsi juga terdapat ketegangan. Di Deribit pada kisaran strike 60.000 dolar terdapat minat terbuka yang besar pada opsi put. Kita berbicara tentang volume nominal lebih dari 1 miliar dolar. Apa artinya ini dalam bahasa sederhana? Banyak pelaku pasar melindungi diri dari penurunan di bawah 60.000, sementara market maker yang berada di sisi lain dari transaksi ini pada titik tertentu terpaksa melakukan lindung nilai. Jika Bitcoin mendekati 60.000, mekanisme ini dapat memaksa mereka untuk menjual spot atau futures tambahan. Artinya penurunan bisa memperkuat dirinya sendiri. Keenam, sangat penting untuk membandingkan situasi saat ini dengan Februari tahun 2026. Saat itu Bitcoin juga turun tajam. Pada salah satu hari penurunannya lebih dari 10%. Itu disebut sebagai penurunan harian paling tajam sejak runtuhnya bursa FTX pada tahun 2022. Saat itu pasar tepat berada di level 60.000 dolar.
Waktu itu juga terjadi likuidasi massal, dan banyak yang berkata, sudah, ini pasti dasarnya. Namun masalahnya, setelah penurunan serius seperti itu, pasar jarang langsung menjadi sehat. Biasanya, pertama-tama terjadi pukulan kuat ke bawah, itu sudah kita lihat, lalu ada pantulan, kemudian uji ulang baru, dan itu yang sedang kita saksikan sekarang. Penurunannya sudah besar, likuidasinya pun serius. Level 60.000 sangat penting, tapi itu belum berarti pasar wajib langsung berbalik naik dari sini. Ketujuh, ada satu faktor lagi yang menurut saya pribadi sangat penting. Ini adalah arus keluar dari ETF Bitcoin. ETF spot Bitcoin Amerika menunjukkan rekor arus keluar selama 13 hari perdagangan berturut-turut. Sejak pertengahan Mei, lebih dari 4 miliar dolar telah keluar dari ETF tersebut. Artinya, inilah permintaan institusional yang sebelumnya menopang pasar namun sekarang tidak hanya melemah, pada titik tertentu bahkan mulai bergerak ke arah yang benar-benar berlawanan. Dan ini adalah momen yang sangat penting karena jika pertumbuhan tahun 25 sebagian besar didorong oleh masuknya dana dari institusi, maka penurunan tahun 26 bisa jadi justru diperkuat oleh arus keluar institusional. Kedelapan, ini adalah kisah yang sangat simbolis penjualan Bitcoin oleh perusahaan strategi. Dan ini bukan tentang besarnya penjualan. Jika dibandingkan dengan total portofolio mereka, jumlahnya cukup kecil. Masalahnya bukan pada besarnya, tapi pada simbolismenya. Karena selama bertahun-tahun, strategi dan Michael Saylor menjadi simbol di pasar atas gagasan. Kami membeli Bitcoin dan tidak akan pernah menjualnya. Dan ketika bahkan pemain seperti itu mulai menjual, meskipun hanya sebagian kecil dari portofolionya, pasar meresponsnya dengan sangat sensitif. Dan akhirnya, yang kesembilan. Sangat penting untuk diingat bahwa Bitcoin bukanlah entitas yang terpisah dari dunia nyata dan penurunannya terjadi di tengah ketegangan di pasar saham, terutama di sektor teknologi dan saham-saham yang terkait dengan kecerdasan buatan. Setelah data pasar tenaga kerja US yang kuat, pasar kembali memperhitungkan risiko suku bunga yang lebih tinggi. Imbal hasil naik, dolar menguat, dan aset berisiko terkena tekanan. Menurut data Bloomberg, Bank Sentral Eropa akan menaikkan suku bunga 2 kali pada tahun 2026 akibat percepatan inflasi yang disebabkan oleh konflik di Timur Tengah. Diperkirakan mereka akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point pada bulan Juni dan satu kenaikan lagi pada bulan September. Bank sentral di seluruh dunia sering bertindak secara sinkron dan apa yang dimulai oleh satu bank biasanya didukung oleh yang lain. Dan kenaikan suku bunga berarti kredit menjadi mahal, permintaan terhadap uang meningkat, dan ekonomi melambat. Dalam situasi seperti ini, Bitcoin kembali berperilaku bukan sebagai aset lindung nilai, melainkan sebagai aset berisiko. Artinya, ketika para investor mulai mengurangi risiko dari portofolio mereka, mereka tidak hanya menjual kripto, tetapi benar-benar menjual semua aset yang tumbuh terlalu cepat dan sangat bergantung pada uang murah yang tidak akan tersedia saat suku bunga naik. Itulah sebabnya sekarang kita harus melihat Bitcoin bukan secara terpisah dari pasar saham, melainkan bersamaan dengannya. Karena jika pasar saham benar-benar mulai berbalik turun, maka akan sangat sulit bagi mata uang kripto untuk tumbuh melawan pergerakan seperti itu. Jadi apa yang kita miliki sebelum analisis teknikal? Bitcoin sudah kehilangan sekitar setengah dari nilainya dari rekor tertingginya. Pasar sedang menguji zona 60.000 untuk kedua kalinya sejak Februari. Likuidasi dalam satu hari telah melebihi 1,5 miliar dolar dan dalam 2 hari sekitar 3 miliar dolar. ETF mencatatkan serangkaian arus keluar dana yang memecahkan rekor. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, strategi menjual sebagian Bitcoin dan pasar saham mulai menunjukkan tanda-tanda pendinginan setelah pertumbuhan yang berkepanjangan. Dan sekarang ketika kita sudah memahami latar belakang ini, kita bisa beralih ke grafik. Karena pertanyaan utama saat ini bukanlah apakah Bitcoin sudah murah atau belum. Pertanyaan utamanya adalah apakah sudah muncul tanda-tanda nyata pembalikan arah pada grafik atau pasar hanya sedang beristirahat sebelum pergerakan turun yang kuat berikutnya? Perhatikan grafiknya. Di depan kita ada grafik candle harian Bitcoin. Perhatikan bahwa di bagian ini, Bitcoin menembus garis tren menurun yang dibentuk berdasarkan 2 titik maksimum. Dan dia telah mengujinya kembali. Di bagian ini terjadi retest dan kemudian bergerak naik, setelah itu berhenti di rata-rata pergerakan 200 hari. Sebentar, saya akan hilangkan garis-garisnya dulu. Di area ini dia bergerak turun, menembus semua rata-rata dari atas ke bawah. Dan sekarang dia telah mencapai batas bawah dari rentang di mana dia telah diperdagangkan selama banyak hari. Dan dia tidak hanya mencapai batas bawah, karena berdasarkan penutupan candle, batas itu ditandai pada level 62.909 dolar. Dia telah menembusnya,
Tetapi sekarang dia sedang menguji level penting berikutnya, yaitu $60.293 yang dibentuk berdasarkan data tahun 2024 yang lalu. Jadi di sini kita mengujinya dan di sini juga kita mengujinya. Terjadi false breakout di sini. Satu tes lagi, satu tes lagi. Lalu kami mengujinya di sini, dan kemudian akhirnya kami naik dan memukulnya dari bawah juga. Oleh karena itu, ini adalah level yang sangat penting. Setelah itu kami menetapkannya sebagai penutupan terendah ya. Kemudian dengan pengujian ulang di area ini, semuanya pada tahun ke-24 yang sama, ini adalah level $54.000. Jadi, menurut semua indikator, ini adalah target terdekat kita. Apa yang dibutuhkan agar kita bisa mulai berbicara lagi bahwa Bitcoin akan berbalik naik? Peluangnya harus diakui tidak terlalu besar, tapi hal pertama yang harus kita lihat agar setidaknya mulai memikirkan hal itu adalah bullish engulfing pada candle harian dan idealnya penutupan di atas setidaknya moving average terdekat. Dan itu setara dengan $73.000. Rata-rata pergerakan 100 hari ditunjukkan dengan warna merah pada grafik. Artinya, pertama-tama kita perlu melihat konsolidasi atau penyerapan penurunan harga pada hari Jumat. Sekarang kita akan menyalakan magnetnya tepat di sini. Itu setara dengan $64.000 lebih. Artinya, agar penutupan harian berada di atas $64.000, lalu konsolidasi di atas rata-rata 100 hari, yaitu di atas 73.000. Nah, itu adalah nilai perkiraan. Saat ini kita belum melihat hal seperti itu. Hanya ada candle merah dan kemungkinan besar pergerakan akan berlanjut ke kisaran 54.000. Sekarang kita akan menghapus semua penandaan, lalu beralih ke candle bulanan. Apa yang kita lihat pada candle bulanan? Kita melihat apa yang sudah saya peringatkan sebelumnya. Setelah memperbarui level terendah tahunan di $60.000, Bitcoin sedang menguji rata-rata 50 bulan. Namun di sini juga tidak semuanya berjalan baik. Kenapa? Pertama, jika bulan Juni kita tutup bahkan di level saat ini, kita akan melihat bahwa 2 bulan kenaikan, yaitu pada bulan Maret dan April, ditutup dengan pola bearish engulfing, artinya benar-benar tertelan sepenuhnya. Dan bukan hanya itu, kita juga melihat bahwa rata-rata 50 bulan sudah pernah diuji pada tahun 2022 dan 2023. Ini berarti ada kemungkinan besar bahwa setelah menembus rata-rata 50 bulan, jika itu terjadi, dan setelah pola bearish engulfing pada 2 candle hijau ini, Bitcoin akan melanjutkan penurunannya ke area rata-rata 100 bulan, yaitu di kisaran $40.000. Dan RSI menunjukkan bahwa ia bergerak menuju zona 30, nilai 30. Nah, di sana kita akan mengalami kondisi oversold dan mungkin akan terjadi pembalikan arah. Untuk saat ini, kemungkinan besar kita bisa melihat harga 54.000 bahkan hingga $40.000. Sekarang mari kita lihat candle mingguan. Pada candle mingguan kita juga melihat gambaran yang kurang baik. Pertama-tama saat ini Bitcoin diperdagangkan di bawah semua moving average. Ketika saya bilang semua, maksud saya adalah yang dasar. Moving average 50 minggu, garis hijau, 100 minggu, garis merah, dan 200 minggu, garis oranye. Jika itu terjadi, maka target teknikal berikutnya pertama-tama adalah penutupan candle terendah pada bulan September tahun 24, yaitu masih di angka yang sama, $54.500, $54.000. Dan juga perhatikan, garis biru adalah moving average 300 minggu, dan itu juga berada di $54.000. Dan sejujurnya Aziz Shinawat tidak melihat satupun alasan mengapa Bitcoin tidak akan bergerak ke area tersebut. Di sini akan muncul pertanyaan penting kedua. Apakah Bitcoin bisa bertahan di kisaran ini atau justru akan menembus level tersebut dan turun lebih jauh? Kita akan terus memantau situasi secara dinamis seiring perkembangan peristiwa. Dan sekarang saya sangat menyarankan Anda untuk menahan diri dari melakukan pembelian apapun sampai pasar memberikan sinyal yang jelas dan dapat dipahami bahwa pasar berpotensi berbalik arah. Dan sinyal pertama dari itu adalah bullish engulfing pada candle harian. Berlanggananlah ke kanal ini, bergabunglah dengan tim Quantfurians. Kami telah membuat ulasan di platform Quantfury. Di sini saya berdagang, di sini saya membuka posisi saya, karena saya sama sekali tidak membayar komisi apapun, dan saya berdagang tidak hanya mata uang kripto, tetapi juga saham pasar modal, indeks, komoditas, emas, minyak, gas, serta instrumen pasar forex. Sampai jumpa.